Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair, Ustaz. Khair, alhamdulillah. Ustaz, akhir-akhir ini banyak berita tentang ISIS, Ustaz. Iya, iya. Bagaimana tentang khilafah mereka itu, apa benar? Kita lihat memang benar ISIS sekarang mulai muncul dan menarik perhatian masyarakat, ya. Ada yang menolak dan tidak sedikit pula yang tertarik. Banyak pemuda-pemuda Islam yang giroh Islamnya tinggi tertarik dengan mereka dan menganggap bahwasanya apa yang telah mereka lakukan adalah suatu kebenaran, merupakan jihad yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Namun kalau kita berbicara tentang mereka, tentunya kita tidak berbicara dengan perasaan, tapi kita harus berbicara dengan dalil, baik Al-Quran maupun Sunnah, dengan praktek para salafus saleh. Karena kita menimbang kebenaran bukan dengan perasaan, tapi dengan dalil. Kita perhatikan khilafah yang mereka bentuk, ya, tentunya jauh daripada khilafah yang islami yang telah digariskan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, ya. Lihat cara mereka membuat khalifah. Apakah khilafah itu dibentuk dengan berkumpulnya 200 orang atau 1000 orang? Kemudian misalnya kita 1000 pemuda, kemudian saya bilang kamu jadi khalifah, ya, saya baiat. Apakah caranya seperti itu? Kalau cara membuat khalifah seperti itu akan bermunculan banyak-banyak khalifah di dunia ini. Tidak seperti itu. Kemudian namun pembentukan khalifah itu tentunya dengan musyawarah kaum muslimin, ya. Harus dipilih orang-orang yang berakal, orang-orang yang ulama, kemudian bermusyawarah kalau memang ingin membentuk khilafah dunia. Khilafah dunia tingkat kaum muslimin yang ada seluruh dunia. Sementara Akhi Lukman, kira-kira jumlah kaum muslimin di dunia jumlahnya berapa? Jumlahnya banyak, mungkin miliaran, ya. Apakah diwakili dengan hanya 1000 orang, 2000 orang, kemudian dia sebagai khalifah yang milih cuma 2000 orang tersebut, yang lainnya kemana? Apa nggak dianggap, ya. Makanya cara pembentukan khalifah tersebut keliru. Beda dengan di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Pemimpin ISIS tatkala dia berkhutbah, dia pernah mengatakan Uqatulitu walastu bi khairikum. Aku telah diangkat dan aku bukan yang terbaik di antara kalian. Ini perkataan yang diucapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala diangkat sebagai khalifah. Lihat Abu Bakar tatkala diangkat sebagai khalifah, disepakati dipilih oleh banyak sahabat yang mewakili Islam tatkala itu. Adapun ISIS yang cuma 1000 orang atau taruhlah 2000 orang, cuma beberapa ribu orang, apakah mewakili seluruh kaum muslimin yang ada di alam semesta ini? Tentunya tidak mewakili. Itu yang saya lihat tentang masalah kekhilafan mereka. Kemudian juga namanya khilafah, ya, kita lihat dari sisi wilayah. Wilayah apa yang mereka miliki? Ya, mereka tidak memiliki wilayah. Nabi SAW tatkala masih di Mekah tidak membangun negara Islam. Kapan Nabi membangun negara Islam? Tatkala beliau sudah di Madinah, baru kemudian memiliki wilayah, baru kemudian beliau diangkatlah sebagai pemimpin kaum muslimin, khalifah kaum muslimin, karena sudah ada wilayah. Sementara ISIS apa wilayahnya? Tidak ada. Sementara dia menamakan negaranya dengan negara Islam dan negara Islam di Irak dan negeri Syam. Sementara di Irak mungkin waktu itu cuma berapa ratus orang, di Syam berapa ratus orang atau berapa ribu orang. Apakah sudah dikatakan sebagai negara? Ya, ini tentu tidak benar seperti ini. Kalau dia sudah memiliki kekuasaan, baru bolehlah dia angkat dirinya sebagai pemimpin negara tersebut. Ini negaranya belum ada, sudah dianggap sebagai pemimpin negara Irak dan Syam. Ini ya tentunya tidak benar. Terus bagaimana dengan khalifah-khalifah yang sebelumnya pernah ada? Iya benar, memang masalah ISIS memang bukan fenomena yang baru, akhi. Yang mengaku sebagai khalifah sudah banyak sebelum ISIS dan akan datang setelah ISIS pembentukan khalifah. Contohnya di tanah air kita sudah ada beberapa khalifah. Di tanah air kita ini jangankan sudah ada khalifah sebelumnya. Sudah khalifah yang memiliki jabatan, punya kerajaan bayangan, kemudian memiliki orang-orang yang berbaiat kepada sang raja. Di tanah air kita beberapa khalifah. Padahal kita tahu dalam aturan Islam, kalau memang itu raja adalah khalifah atau khalifah kaum muslimin dunia, maka kalau ada khalifah yang kedua, maka harus dibunuh. Kalau ada orang ngaku sebagai khalifah yang kedua, maka harus dibunuh. Kata Nabi SAW, fa in ja'a akhar fadribu unuqal akhar, ya. Maka jika telah datang ada orang yang kedua ngaku sebagai khalifah setelah ada khalifah yang pertama, maka Rasulullah SAW suruh membunuh yang kedua. Bahkan dalam riwayat kata Nabi SAW, kainan mangkana, siapapun dia harus dibunuh. Sekarang kita tanya kepada misalnya ISIS, kita sampaikan kepada mereka sudah ada khalifah di Indonesia sudah bertahun-tahun, ya, khalifah bayangan, kita tidak perlu menyebutkan, tapi ada di tanah air kita. Harusnya mereka membaiat khalifah Indonesia, ya. Yang lebih awal harusnya aturannya seperti itu. Mungkin mereka mengatakan khalifah Indonesia tidak sah. Loh, kalau kamu mengatakan tidak sah, kenapa kamu sah? Apa syarat-syaratnya sah itu?
Kok kamu sah, yang lain tidak sah? Sebelum kamu sudah banyak khalifah-khalifah. Sementara masih ada juga kelompok yang mencari khalifah. Dia tidak membayar. Kenapa tidak? Karena menganggap engkau tidak sah. Kemudian kalau kita bicara tentang perjuangan, yang berhak untuk membentuk khalifah bukan ISIS. Lihat saudara-saudara kita yang berjuang di Suriah bertahun-tahun lamanya. ISIS baru muncul berapa lama? Baru sebulan mungkin, atau berapa waktu yang singkat. Sementara mereka-mereka yang sebelumnya ada yang sudah berjuang, jumlahnya lebih banyak, lebih berjuang lebih dulu, lebih dipercaya oleh masyarakat dunia. Mereka tidak membentuk khalifah. Kalau mau bentuk-bentukan khalifah, maka mereka lebih dahulu lebih utama daripada ISIS. Seperti itu. Terus ada ucapan bahwa mereka ini, ciri-ciri mereka ini mirip sekali dengan ciri-ciri Khawarij. Apa betul itu? Kenyataan yang ada dari uploadan yang ada di internet, bagaimana mereka membunuh kaum muslimin, menyembelih kaum muslimin, pemandangan yang sangat sadis ya, sangat mengerikan. Yang membunuh misalnya ISIS, orangnya berjenggot, yang dibunuh juga berjenggot. Yang membunuh bertakbir Allahu Akbar, yang terbunuh juga bertakbir Allahu Akbar. Yang membunuh mengucapkan la ilaha illallah, yang terbunuh juga mengucapkan apa? La ilaha illallah. Pembunuhan dengan sadis. Ini ciri-ciri orang-orang Khawarij. Sikap ISIS seperti itu dibangun di atas pemikiran takfiri, mudah mengkafirkan orang di luar mereka, mudah dikafirkan. Orang-orang yang tidak setuju dengan mereka dikafirkan, orang-orang yang tidak berbaiat kepada mereka dikafirkan. Padahal dalam aturannya, taruhlah kita bilang, taruhlah ISIS itu adalah kelompok yang sah, khalifah yang sah. Maka tidak mesti kalau ada orang menolak baiat lantas menjadi kafir, tidak ada dalilnya. Rasulullah SAW memang benar dalam hadisnya menyatakan, man mata wa laisa ala unuqihi bai'ah famata famitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal sementara tidak ada di pundaknya baiat, maka dia mati dalam kondisi mati jahiliyah. Para ulama telah menjelaskan, Ibnu Hajar, kemudian An-Nawawi, As-Suyuti, dan ulama-ulama Islam telah menjelaskan maksudnya orang yang tidak berbaiat atau keluar dari baiat seorang khalifah kemudian meninggalnya mati jahiliyah, bukan mati kafir, tetapi matinya seperti mati orang jahiliyah. Karena ini adalah bentuk tasbih, penyamaan. Karena mitatan itu masdar yang menunjukkan bentuk matinya seperti mati orang jahiliyah. Maksudnya orang-orang jahiliyah dahulu mereka meninggal dalam keadaan fawdha, dalam keadaan tanpa memiliki imam, ya amburadul, kehidupan mereka tidak terikat dengan keimamahan. Jadi bukan berarti orang yang meninggal dalam keadaan tidak baiat kemudian apa? Kafir. Sementara kita lihat ini dipraktekkan di tanah air kita. Ada kelompok yang memiliki imam, memiliki istilahnya raja bayangan. Kalau ada yang keluar dari kelompok mereka dikatakan kafir, dikatakan murtad. Kenapa? Meninggal atau tidak punya baiat, tidak punya imam, maka dikafirkan. Itulah sama sekarang dipraktikkan oleh ISIS, sehingga mereka mudah mengkafirkan para mujahidin yang orang-orang yang berjuang di negeri Syam, ya, karena tidak setuju dengan mereka, tidak membaiat imam mereka, maka kemudian dikafirkan dengan mudahnya, kemudian disembelih dengan mudahnya. Ya akhi, kalau yang disembelih misalnya pezina saja kita tidak terima. Orang zina ya, caranya bukan dengan disembelih. Apalagi yang disembelih adalah orang yang multazim, yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang berjuang untuk membela agama Islam, kemudian disembelih dengan begitu mudahnya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalu dunya ahwanu indallah min qatl rajul muslim. Hilangnya dunia ini dengan seisinya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang muslim. Bagaimana jika muslim tersebut adalah orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana muslim tersebut adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian disembelih, kemudian dibanggakan, diupload di internet? Maka ini tidak dilakukan kecuali orang-orang yang memiliki pemahaman takfiri yang luar biasa, kebablasan. Sehingga kita dapati, ya akhi, sampai orang sebagian syekh-syekh yang selalu memiliki pemikiran takfir, ada sebagian syekh-syekh yang mudah mengkafirkan, seperti mengkafirkan pemerintah Saudi, mengkafirkan raja-raja Saudi, bahkan berani mengkafirkan para ulama Saudi. Syekh-syekh yang suka mengkafirkan ini saja tidak setuju dengan mereka. Kenapa? Karena mereka, cara pentakfiran mereka terlalu parah, kebablasan, berlebihan. Saya tidak pernah selama saya berdakwah tidak pernah menemukan model pengkafiran seperti dilakukan oleh ISIS. Luar biasa, mudah sekali mengkafirkan para pejuang. Misalnya orang-orang yang sedang berjuang di Palestina, Hamas ya, dikafirkan. Kemudian yang berjuang di Suriah kemudian apa? Dikafirkan. Sampai sebagian orang-orang yang memiliki pemikiran takfir pun dikafirkan oleh mereka. Ini saja sudah mengkafirkan, masih dikafirkan juga oleh mereka. Maka pemikiran takfiri mereka benar-benar berlebihan. Yang aneh, kalau mereka benar-benar adalah mujahidin yang sejati, hendaknya mereka berperang dengan orang-orang kafir yang sesungguhnya. Ya silakan berperang misalnya melawan
Bashar Assad di Suriah sampai di titik darah penghabisan, itulah jihad yang sejati. Atau mereka berperang melawan orang-orang Yahudi sampai titik darah penghabisan, itulah jihad yang sejati. Tetapi sebaliknya, sebagian dalam hadis disebutkan ciri-ciri Khawarij, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal awthan. Di antara ciri-ciri Khawarij, Rasulullah SAW sebutkan, mereka memerangi dan membunuh orang-orang Islam dan mereka membiarkan para penyembah berhala. Ini yang kita lihat, yang kita sedihkan. Mereka kemudian memerangi, membunuh kaum muslimin, ya. Mereka mengatakan orang-orang yang murtad yang lebih dahulu untuk dibunuh. Ini menunjukkan pengkafiran mereka yang luar biasa. Dianggap orang-orang di luar mereka murtad untuk berhak untuk apa? Dibunuh. Ya, sementara mereka meninggalkan orang-orang Yahudi tidak diperangi dan yang lainnya. Kemudian di antara yang disebutkan oleh sebagian para asatidzah yang mereka terjun langsung ke Suriah, ke Irak, dan mereka menyebutkan bahwasanya ISIS tatkala mengupload perbuatan mereka mengesankan bahwasanya mereka yang telah berjasa selama ini dalam peperangan, ya, sehingga terlalaikanlah jasa-jasa para pejuang sebelumnya. Sekarang kita katakan mereka datang muncul baru beberapa bulan, mungkin sebulan atau 2 bulan paling lama, sementara para pejuang yang ada di Suriah sudah bertahun-tahun lamanya, ya. Apakah mereka tidak dianggap? Demikian juga di Irak, para pejuang sudah banyak sebelumnya. Jumlah ISIS cuma sedikit, namun seakan-akan yang tampil di publik seakan-akan mereka yang berjasa, seakan-akan mereka yang berjuang. Ini adalah pendustaan terhadap publik, pendustaan terhadap masyarakat. Apa sebab mereka ini begitu sadis? Iya, memang sebenarnya kesadisan mereka itu dibangun di atas pemikiran. Pertama tadi telah kita jelaskan, karena pemikiran takfir mereka yang berlebih-lebihan. Yang saya katakan, saya tidak pernah melihat pentakfiran seperti model yang dilakukan oleh ISIS sekarang. Sudah ada model orang-orang yang suka mengkafirkan sebelumnya, namun tidak sesadis takfiri ISIS yang begitu mudah mengkafirkan, yang tidak setuju dikafirkan, yang tidak berbaiat dikafirkan, yang tidak berpendapat dengan mereka dikafirkan. Ini pengkafiran yang sangat mengerikan. Kemudian di antara syubhat atau kerancuan pemikiran yang ada di benak mereka, yaitu mereka menganggap bahwasanya kondisi kaum muslimin cuma satu, yaitu kondisi perang terus. Yang kedua, mereka menganggap bahwasanya orang kafir harus diperangi terus. Ini dua pemahaman yang keliru. Kondisi kaum muslimin tidak selalu dalam kondisi perang. Kita lihat bagaimana Nabi SAW tatkala masih di Mekah, beliau tidak berperang. Tatkala Bilal disiksa, tatkala keluarga Ammar bin Yasir dibunuh, Nabi SAW bahkan tidak bisa membantu mereka. Bahkan Nabi hanya mengatakan, sabran ala Yasir, fa inna mau'idukumul jannah. Wahai sabarlah keluarga Yasir, sungguhnya Allah menjanjikan surga bagi kalian. Tatkala Nabi SAW sudah pergi ke Madinah, di awal juga tidak terjadi peperangan. Di awal perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi, bahkan tinggal dalam satu negara, ada perjanjian yang mereka lakukan. Demikian juga Nabi SAW tatkala pernah melakukan perjanjian damai, perjanjian Hudaybiyah dengan orang musyrikin. Ya, oleh karenanya harus melihat situasi dan kondisi. Tidak selalu kondisi harus perang terus. Ya, lihat kondisi kaum muslimin dan lihat kondisi bagaimana kekuatan kaum muslimin. Oleh karenanya menganggap kondisi harus selalu perang terus, ini adalah pemahaman yang keliru. Demikian juga memahami bahwasanya orang kafir semuanya harus dibunuh. Ini juga di antara kerancuan pemikiran yang dialami oleh mereka. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya orang kafir ada beberapa macam. Di antaranya kafir muahad. Kafir muahad ini adalah orang kafir yang berperang dengan kita, ya. Namun ada perjanjian damai. Sebenarnya berperang, tapi ada perjanjian gencatan senjata, maka tidak boleh dibunuh. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang bunuh seorang kafir yang ada perjanjian damai, maka tidak akan mencium bau surga. Padahal dia orang kafir. Padahal sebelumnya dia berperang. Namun tatkala terjadi gencatan senjata tidak boleh, karena Islam menjunjung tinggi kejujuran. Ada perjanjian maka tidak bisa dilanggar. Yang ini tidak boleh dibunuh. Yang kedua, kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah orang kafir yang tinggal di kawasan kaum muslimin dengan membayar pajak, ya, membayar upeti sebagai tanda ketundukan. Mereka juga tidak boleh dibunuh. Kemudian kafir musta'man. Kafir musta'man demikian. Kafir musta'man yaitu orang kafir yang datang dari negara yang sedang berperang dengan kaum muslimin, sedang berperang, tapi dia ingin masuk karena ada keperluan dan minta pengamanan. Tatkala kaum muslimin setuju untuk mengamankan dia, maka tidak boleh berbuat curang, tidak boleh berkhianat. Tatkala disetujui untuk, padahal ini berperang ini, namun tatkala disetujui untuk diamankan, maka tidak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh cuma satu model orang kafir. Jadi 3 model orang kafir tadi semuanya nggak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh cuma kafir harbi, yaitu kafir yang sedang apa? Yang sedang berperang. Makanya aneh sekarang ini. Jadi seperti sebagian saudara-saudara kita dari Indonesia, dia di Indonesia, saudara-saudara kita kemudian tertarik dengan ISIS dan ingin membayat ISIS, sementara ISISnya di mana? Di Irak. Dan dia mengatakan kalau tidak ada perang di sana, perangnya di sini. Ya gimana mau perang di sini? Mau lawan siapa? Ya.
akhirnya semua orang-orang yang tidak, misalnya pemerintah dikafirkan, kemudian dibom, polisi dibom. Ya, ini kan lucu. Polisi yang harusnya mengamankan malah dibom sama mereka. Jadi saya katakan bahwasanya tidak semua orang kafir harus apa? Dibunuh, ya. Tidak seperti yang mereka sangkakan. Kemudian kita lihat juga efek buruk dari munculnya ISIS ini. Lihat, mungkin mereka menganggap ini adalah perjuangan yang hebat. Namun bagaimana pandangan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin? Begitu sadisnya, kemudian kesadisan tersebut mereka banggakan, mereka upload yang ditonton oleh orang-orang kafir. Lihat bagaimana Islam seperti ini. Semakin buruk bagi orang-orang yang berpenampilan Islami. Lihat orang-orang yang jenggotan tertuduh semua ISIS. Antum jangan-jangan ISIS bukan? Jadi tertuduh orang yang punya jenggot dianggap sebagai apa? ISIS. Pandangannya selalu negatif. Konotasi selalu terdapat dalam benak mereka melihat orang yang berjenggot seakan-akan Islam adalah orang yang sangar. Bagaimana orang masuk Islam begitu? Mana Islam din rahmat? Mana Nabi dikatakan Nabi rahmat, Nabi rahmat? Mana hilang semua dengan kesadisan seperti ini? Ya, tidak pada tempatnya. Beda kalau dalam peperangan. Orang kalau perang dalam sadis dalam peperangan wajar. Dia dalam perang dia dibunuh atau dia membunuh, tapi ini modelnya tidak. Modelnya sangar, kemudian yang dibunuh juga kaum muslimin, kan mengerikan seperti ini. Kemudian akhirnya efek yang buruk juga dialami sebagian saudara-saudara kita tatkala ingin membangun masjid di negara-negara kafir, dilarang. Tatkala muncul isu ISIS ini, dilarang, dia tidak diizinkan oleh pemerintah kafir. Padahal betapa banyak saudara-saudara kita minoritas yang tinggal di negara-negara kafir, alhamdulillah Islamnya bisa berkembang, dakwahnya bisa berkembang. Nanti gara-gara ISIS ini akhirnya mereka ditekan, tidak bisa bergerak, membangun masjid saja dilarang. Dampaknya buruk bagi kaum muslimin secara umum. Kita berharap saudara-saudara kita yang ada di ISIS, terutama saudara-saudara kita di tanah Indonesia yang tertarik dengan mereka, agar merenungkan akan hal ini sebelum mereka kemudian maju tanpa ilmu, ingin mengorbankan jiwa raga mereka. Benarkah langkah yang telah mereka lakukan? Tidakkah mereka bertanya kepada para ulama? Tidakkah mereka berdiskusi? Ingatlah bahwasanya ulama-ulama jihad yang selama ini mereka jadikan pegangan ternyata membantah ISIS. Terus siapa ulama mereka kalau begitu? Sementara ulama-ulama yang selama ini mereka jadikan pegangan membantah mereka. Terus sekarang siapa ulama mereka? Apa kita bergerak tanpa bertanya kepada para ulama? Pilih ulama yang kau sukai. Pilih ulama jihad yang kau sukai. Tanyakan kepada mereka apakah ISIS ini benar. Allah Ta'ala alam bisawab. Syukran. Ya, sama-sama.